Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tanggal 27 April saya Haji Ihsan Riyadi insya Allah akan segera mengambil formulir pendaftaran wali kota atau wakil wali kota di kantor PC PKB. Ini adalah bentuk keseriusan saya untuk mengabdikan diri saya di kota Tasikmalaya. Terima kasih. Syukron. Salam sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan ke kantor PC PKB untuk mengambil berkas formulir. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya Haji Ihsan Riyadi memantapkan diri saya, menunjukkan keseriusan saya untuk mengabdi di kota Tasik dengan saya mendaftarkan diri ke PKB. Kenapa saya milih PKB? Saya merasa visi misi saya insya Allah bisa saya salurkan lewat PKB. Jadi memang walaupun kata lain berusaha juga hanya di sini aja, Bapak itu sudah memulai juga. Untuk saat ini kami hanya di PKB karena satu hal yang mungkin sangat menarik buat saya, di situ ada komitmen untuk tidak korupsi. Dan di situ saya tertarik karena alhamdulillah saya sangat-sangat ingin membuktikan bahwasanya ketika saya diamanahi oleh rakyat, saya tidak akan korupsi, dan itu salah satu pesan orang tua saya karena saya maju ke sini juga salah satu atas restu orang tua saya, dan pesan satu orang tua saya adalah jangan korupsi dan harus mengabdi untuk rakyat. Kemudian Pak, kenapa Pak ingin menjadi pemimpin di kota Tasik ini, kepala daerah? Saya kebetulan sebagai owner Pasir Pataya yang baru, dan setiap tahun kami memang melakukan bakti sosial ke masyarakat, dan setiap puasa itu kita bagi sembako, dan alhamdulillah kemarin itu kita sudah bisa bagi, dan situ satu yang menggelitik pada hati saya, saya terpanggil, ada seorang ibu, dia datang kepada saya, dia membawa anaknya, dia menyampaikan bahwasanya anaknya berprestasi, akan tetapi beliau tidak bisa membiayai anaknya. Kenapa? Karena saya tanya lebih lanjut lagi, kenapa kok ibu nggak bisa? Karena dulu dia waktu ada suaminya dianggap orang mampu, ketika suaminya tidak ada dianggap masih tetap mampu. Jadi bantuan-bantuan beliau tidak dikasih. Bahkan ketika kita kasih pertama kemarin dia sampai nangis. Seperti itu. Sedikit Pak soal karir bisnis bangsa sendiri, katanya pendidikan di sekolah paket C ya. Tapi bisa sukses seperti ini kira-kira bisa diceritakan ya? Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berawal saya sebenarnya adalah ketika termasuk motivasi saya ingin memberikan motivasi kepada semua teman-teman kita, masyarakat yang belum, dalam hal ini belum beruntung, mungkin tamat SMP kemudian putus. Saya salah satunya produk yang saya dulu ketika mau melanjutkan sekolah tidak bisa. Ketika itu saya jualan asongan di terminal, kemudian saya melanjutkan, akhirnya saya ke pesantren sebentar, kemudian saya melalang buana, saya ikut paket C, dan alhamdulillah dari paket C itu saya bisa dinas di Basarnas. Alhamdulillah saat itu atas doa orang tua saya, dari kurang lebih 500 kontestan yang mendaftar di Basarnas, yang diambil 5, alhamdulillah saya lulus urutan pertama, dan satu-satunya saat itu yang lulus pakai paket C. Dan alhamdulillah itu semua juga atas doa orang tua.
ketika saya masuk, kemudian saya juga mulai berbisnis di luar. Ketika saya tidak berdinas di Sabtu Minggu, katakanlah saya mengembangkan usaha. Dan alhamdulillah saya mengembangkan usaha di tiketing, termasuk saya 2015 dipercaya sebagai Gerai Garuda, kemudian sebagai Citylink Corner, dan alhamdulillah di 2023 kemarin saya mengajukan pensiun dini. Alasan saya pertama karena saya pengen merawat ibu saya. Saat itu ibu saya bawa ke Jakarta, tidak mau karena macet dan sebagainya. Kemudian saya memutuskan lebih memilih ibu saya karena kebetulan bapak saya meninggal. Kemudian singkat cerita, salah satu alasan saya selain itu adalah karena banyaknya kasus penipuan umroh, dan saya tergerak hati saya mendirikan yang namanya warung umroh. Warung umroh itu satu-satunya di Indonesia dengan konsep bayarnya setelah selesai, tanpa DP, tanpa uang muka. Dan itu adalah salah satu di Indonesia yang pertama dengan konsep yang seperti itu. Nah, saya di warung umroh itu niat saya pure, benar-benar niat untuk beribadah. Walaupun notabene banyak yang mengatakan, wah nggak mungkin, niatnya bisnis pasti. Akan tetapi saya juga punya prinsip, salah satunya saya masuk ke politik pun niat saya adalah pengen mengabdi. Walaupun orang bilang nonsen, tapi saya ingin membuktikan bahwasanya saya memang di dalam politik pun niat saya adalah untuk mengabdi. Seperti itu. Ada komitmen-komitmen jika terpilih, mungkin entah itu mungkin gaji, tunjangan atau apa? Ya. Seperti saya sampaikan, saya berkomitmen ketika saya terpilih sebagai wali kota ataupun wakil, saya komitmen 100% gaji saya akan kembalikan lagi ke rakyat yang membutuhkan. Dan mungkin sebagian besar dari tunjangan saya pun saya akan berikan lagi, kembalikan lagi kepada rakyat. Saya ingin mengabdi untuk rakyat. Seperti itu. Itu sebagai komitmen saya. Tadi kan soal untuk tidak korupsi, tapi kan itu juga harus ditularkan ke pemerintahan ya. Ada rencana nggak atau misalkan konsep yang memang menurut Akang bisa efektif diterapkan di Kota Tasik supaya tidak terjadi korupsi? Ya, kalau terkait korupsi, saya akan tegas dalam hal ini kepada semua yang di bawah kami. Ketika masyarakat menemukan baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, bahkan hal kecil pun, pungli dalam hal masalah KTP dan segala macam, hal-hal pelayanan yang di situ ada pungli, laporkan kepada saya dan saya akan komitmen, saya akan tindak tegas. Seperti itu. Pak, kalau perjalanan ke Tasik itu sebetulnya Bapak gimana Pak? Asli mana gitu, kemudian saya bisa sampai ke Tasik itu seperti apa sih Pak? Mungkin bisa di-sharing Pak? Ya, jadi sebenarnya saya ke Tasik pun juga nggak sengaja. Asal mulanya memang lagi-lagi saya di 2023 ketika saya pengen pensiun dini dari Basarnas, saya meminta teman saya saat itu semua, saya minta pengen dicarikan tempat yang luas yang saya bisa membuat panti asuhan atau kegiatan sosial. Dan singkat cerita, saya ditawari beberapa daerah, termasuk di Tasik ini, di Pattaya, di Pasir Pattaya ditawarkan, saya datang, ternyata tempatnya bagus, bisa untuk ini, kemudian saya tawar-menawar, akhirnya di situ hati saya mantep di Tasik. Makanya saya ke Tasik bukan niat bisnis, bukan niat mencari uang, tapi saya ingin bersosialisasi, saya ingin mengabdi. Jadi mungkin itu bedanya. Jadi saya tidak mencari uang di Tasik, tapi saya ingin mengabdi di Tasik, mencari uang saya dari di luar Tasik. Dan kenapa di Tasik? Ya panggilan. Dari saya mencari sebuah tempat, ternyata Tasik lah yang tiba-tiba kesini aja gitu ya. Ya. Jadi nggak ada family di sini, nggak ada itu, nggak ada. Nggak ada. Sebelumnya nggak ada sama sekali. Akhirnya saya bawa istri saya ke sini, ternyata cocok dan ibu saya pun merestui. Jadi saya apapun yang saya lakukan saat ini adalah demi restu orang tua saya. Karena yang saya lakukan apapun yang saya kerjakan itu menjadi amal. Kalau amal baik berarti kiriman pahala buat almarhum bapak saya. Seperti itu. Sedikit lagi Pak, soal titik balik bisnis hingga dari Basarnas kemudian usaha jalan hingga bisa beli Pattaya yang katanya bisa 16M itu dari lini bisnis mana barangkali? Ya, jadi kalau 16M enggak sih Pak, enggak nyampe. Jadi cuman ini. Jadi ceritanya yang saya katakan tadi, kalau bicara tentang bisnis, saya memegang untuk Citylink Corner, ada Pandawa Umroh Syiar Baitullah, ada Pandawa Adi Ahza, ada Gerai Garuda, dan kami memang bergerak di bidang tiketing domestik
yang kita agen cabang saya kurang lebih sekitar 3.000-an. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 27 April 2024, alhamdulillah saya sudah mengambil formulir pendaftaran wali kota ataupun wakil wali kota Tasikmalaya di kantor PC PKB. Alhamdulillah semua sudah berjalan dengan lancar dan insya Allah nanti akan kita isi dan akan kita serahkan secepatnya. Terima kasih, syukron atas semua doa, support dari teman-teman semua. Insya Allah ini adalah jalan untuk kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih. Ada pantun, jalan-jalan ke pasar membeli udang dan teri, dimasak teh Cici dan Mang Budi. Tidak semua orang masuk politik karena uang dan materi, masih ada orang yang masuk dengan tujuan mengabdi. Terima kasih, salam sukses dunia akhirat.